Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan minta kepada ketua kelas saya untuk memulai doanya. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya saya akan mengabsen satu persatu namanya di Nur Zahra, Hadir Pak. Putriani Labialo, Hadir Pak. Nisa, Hadir Pak. Rati Sapurang Palamban, Hadir Pak. Sita Anggraini, Hadir Pak. Besti Alam Anwar, Hadir Pak. Said, Hadir Pak. Wana, Hadir Pak. Ica, Hadir Pak. Ummu, Hadir Pak. Jumriani, Hadir Pak. Bintang, Hadir Pak. Marcel. Hadir Pak. Sudah semua disebut namanya ini? Tidak. Atas nama siapa dek? Nur Wahyuni di. Sama siapa lagi? Alam. Oh, Alam. Oke. Sudah semua ini? Ya Pak. Sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu bahwasanya kita akan mempelajari konsep dasar sosiologi. Sebelumnya ada yang sudah tahu atau yang mengetahui apa itu konsep dasar sosiologi? Saya Pak. Ya baik, silakan. Oke baik Pak. Jadi yang saya tahu mengenai konsep dasar sosiologi itu dimulai dari pengertiannya. Pengertiannya sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat atau mempelajari tentang interaksi, misal antar individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Itu saja Pak. Baik, terima kasih dan mohon apresiasinya teman-teman. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi hakikat dan objek kajian sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat melalui pengamatan terhadap fenomena sosial di sekitar. Yang kedua, merumuskan pertanyaan-pertanyaan kritis berkaitan dengan masalah sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar pemahaman konsep dasar sosiologi. Selanjutnya, berpikir kritis dan analitis dalam mengaitkan konsep dasar sosiologi dengan fenomena sosial melalui proses diskusi dan penyelidikan kelompok. Kemudian, mengkomunikasikan hasil diskusi dan solusi terhadap masalah sosial yang terjadi secara kolaboratif dalam bentuk presentasi atau karya tulis sederhana. Selanjutnya, menunjukkan sikap gotong royong, rasa ingin tahu dan tanggung jawab baik dalam kerja kelompok maupun saat bertukar ide. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya sudah jelaskan tadi, saya ingin memancing stimulus adik-adik sekalian mengenai gambar yang saya perlihatkan. Berdasarkan gambar fenomena tersebut, mengapa fenomena sosial seperti itu bisa terjadi di dalam masyarakat? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Jadi menurut saya itu fenomena seperti ini yang terlihat dalam gambar mencerminkan kondisi nyata sebagaimana masyarakat yang hidup dalam kondisi ekstrim. Seorang ibu menggendong anaknya di tengah tumpukan sampah bukan hanya sekedar potret kehidupan sehari-hari, akan tetapi menjadi simbol dari ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang masih melekat kuat dalam struktur masyarakat kita. Mungkin itu saja Pak. Jadi menurut Said, fenomena ini seharusnya menjadi panggilan moral bagi masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan individu untuk berperan aktif dalam menciptakan keadilan sosial. Karena pada akhirnya kesejahteraan suatu bangsa tidak diukur dari kekayaan segelintir orang, tetapi dari bagaimana nasib mereka yang paling rentan diperlakukan. Begitu nih? Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kami. Ya, itulah tadi pengenalan singkat mengenai konsep dasar sosiologi dan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Langsung saja kita beralih ke materi pokoknya, yaitu pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, perilaku sosial manusia dalam berbagai kelompok, serta pola-pola interaksi sosial yang terjadi di antara mereka. Sosiologi mencoba memahami cara manusia membentuk masyarakat, norma, nilai dan institusi, serta bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi kehidupan individu dan kelompok. Selanjutnya, adapun pengertian sosiologi menurut para ahli, yang pertama itu adalah Auguste Comte. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah dan sistematis. Selanjutnya, Emile Durkheim berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari faktor sosial
yaitu cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu tetapi mempengaruhi individu tersebut. Selanjutnya, adapun kesimpulan kita pada materi hari ini yaitu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah dengan fokus pada hubungan sosial, struktur sosial, dan pola perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Objek kajian sosiologi mencakup masyarakat sebagai objek material dan interaksi sosial sebagai objek formalnya. Ilmu ini lahir sebagai respon terhadap perubahan besar seperti revolusi industri dan revolusi Prancis dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Auguste Comte, Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber. Dalam memahami kehidupan sosial, sosiologi mengandalkan konsep-konsep dasar seperti interaksi sosial, kelompok sosial, dan stratifikasi sosial. Melalui pemahaman sosiologi, kita bisa lebih kritis dan bijak dalam menyikapi realitas sosial serta berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Ya, itulah tadi mengenai materi singkat konsep dasar sosiologi. Selanjutnya saya akan membagi kelompok. Jadi kelompok minimal 3 kelompok saja. Setelah itu harus ada ketua kelompoknya. Jadi langsung saja berhitung nih Putri. Harus saya 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tadi pembagian kelompok, saya minta angkat tangan untuk yang kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, setelah itu duduk bersama kelompoknya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang paling terakhir. Ya, bagaimana teman-teman? Ya, jadi sudah selesai duduk di kelompok yang masing-masing ini? Saya meminta setiap kelompok masing-masing itu memilih ketua kelompoknya masing-masing. Apakah ada yang sudah jadi ketua kelompoknya? Kalau sudah ada ketua kelompoknya, saya meminta setiap ketua kelompok untuk maju ke depan sini Baik Pak. dan membawa kursi ini. Turun. Setelah tadi materi yang saya sudah jelaskan kepada ketua kelompok, apakah ketua kelompok sudah menjelaskan kepada anggota-anggotanya? Sudah. Ya, selanjutnya kita akan bermain game sambil belajar. Yang namanya itu throwball throwing. Yang dimana saya akan membagikan kertas kosong. Baru setiap peserta didik itu menuliskan satu pertanyaan. Satu pertanyaan, baru itu nanti kertas diremuk. Setelah diremuk, dilempar kepada temannya yang mau dikasih pertanyaan. Misalnya begini toh, saya lempar ke Said. Nanti Said yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Paham Ji? Paham Pak. Kertas yang saya sudah bagi, kemudian tulislah pertanyaannya.
siapkan kertasnya. Pertanyaannya sudah dibuat dan kertasnya sudah diremuk. Saya mohon untuk berdiri dulu semua dan itu kertasnya nanti dilempar ke temannya yang ingin menjawab pertanyaan tersebut. Dimulai ini pada hitungan ke 1, 2, 3, lempar. Jika sudah mendapat kertasnya, bisa dibuka itu kertas dan jawab itu pertanyaan. Oke, dari saya Pak. Ya, silakan. Oke, jadi soal yang saya dapat itu siapa nama Bapak Sosiologi. Jadi jawabannya Pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih. Di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ilmu? Apa yang dimaksud dengan sosiologi? Ya. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Adik-adik. Jadi sebenarnya ini materi itu kan bergiliran. Iya, Tapi Pak. kita kan untuk mengefisienkan waktu toh. Jadi saya berikan 2 orang saja. Adik-adik sekalian, berdasarkan pertanyaan dari 2 temannya tersebut, saya ingin menegaskan bahwa Bapak Sosiologi adalah Agus Sukom. Pada tahun 1798 sampai 1897, seorang filsuf asal Prancis, ia dijuluki Bapak Sosiologi karena merupakan orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi secara sistematis, mengembangkan pendekatan ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan memandang sosiologi sebagai ilmu yang mandiri seperti fisika atau biologi. Agus Sukom ingin menerapkan metode ilmiah dalam memahami masyarakat dan mengembangkan teori positivisme, yaitu pendekatan yang hanya menerima pengetahuan berdasarkan observasi dan pengalaman nyata. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, saya meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan mengenai 3 soal yang saya berikan. Yang pertama, apa yang saya pelajari dari kegiatan snowball throwing yang dari kegiatan kita lakukan tadi. Selanjutnya, konsep-konsep sosiologi apa yang paling mudah dan paling sulit dipahami. Selanjutnya, bagaimana penerapan konsep sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya minta untuk perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil refleksinya secara singkat. Dari perwakilan kelompok untuk menjawab dari 3 pertanyaan refleksi ini, mungkin ada yang bersedia? Pak, dari kelompok 1. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membaca refleksi dari kelompok kami mengenai soal yang diberikan, yaitu dari kegiatan snowball throwing, saya telah belajar pentingnya kerjasama dalam kelompok, kemampuan berkomunikasi secara efektif, serta konsep sosiologi yang paling mudah dipahami menurut saya adalah interaksi sosial, karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, interaksi seperti kerja. Yang ketiga yaitu penerapan konsep sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat dari cara kita berinteraksi bersama orang lain dan memahami norma dan nilai yang dari saudari Putri, berikan sama Prof. Baik adik-adik, itulah tadi materi mengenai konsep data sosiologi. Saya ingin memberikan penguatan konsep mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia secara alami membutuhkan koneksi dan komunikasi dengan orang lain untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Melalui interaksi, individu dapat saling mengenal, memahami perbedaan, serta menumbuhkan rasa saling percaya dan empati. Ini menjadi dasar terciptanya solidaritas sosial, di mana masyarakat dapat saling membantu dan bekerja sama menghadapi berbagai tantangan. Interaksi yang baik juga membantu mengurangi kesalahpahaman dan konflik, karena adanya ruang untuk berdialog dan menyelesaikan perbedaan secara damai. Selain itu, hubungan sosial yang positif mendukung kesehatan mental seseorang, mengurangi rasa kesepian, serta memberikan rasa aman dan dihargai. Interaksi juga menumbuhkan sikap toleran, inklusif. Sekianlah materi kita pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi kepada adik-adik sekalian karena sudah bekerja sama dan aktif dalam kegiatan kita pada kali ini. Adapun materi kita selanjutnya yaitu Sistem Sosial Indonesia, dan adik-adik juga bisa membaca materi-materinya nanti di rumah. baik, Pak. Dan saya juga mau sampaikan bahwa siswa itu menerapkan nilai-nilai interaksi sosial positif dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.